Oke, kalau dibilang tips yang biar portofolio aman, pertama yang paling penting adalah disiplin ya. Hmm. Karena balik lagi ya, ketika teman-teman nggak disiplin, apapun bisa menjadi bumerang, dalam artian ketika teman-teman berharap dapat source income malah menjadi pengurang income gitu ya, pengurang harta dan segala macam. Jadi pertama disiplin ya. Ketika teman-teman berinvestasi, teman-teman harus tahu tadi ya tujuan, kapan harus cut loss, kapan harus take profit, kapan harus nambah, kapan harus ngurangi dan segala macam, itu harus bisa dibuka ya di awal ketika teman-teman berinvestasi. Itu pertama ya, disiplin. Kedua, diversifikasi ya tentunya ya. Tadi juga sempat dimention juga, tentunya kedua tuh diversifikasi. Dalam artian apa? Ketika teman-teman mungkin berinvestasi di saham-saham unnoticed atau unglamor, dalam artian ya mungkin saham itu belum saatnya naik, sehingga memang akan ada fasenya dia turun. Tapi apakah selamanya dia turun? Selama fundamentalnya bagus, sebenarnya sewaktu-waktu bakal naik. Cuman memang tadi ya, karena masih belum populer, ya mungkin sentimen sektornya belum seksi dan segala macam, ya mungkin masih butuh waktu. Jadi ketika teman-teman diversifikasi, sehingga secara garis besar portofolio teman-teman itu masih aman gitu loh, nggak segitunya terdampak ya. Beda ceritanya kalau misalkan teman-teman one shoot one kill, nah itu istilah trader ya, one shoot one kill. Ketika teman-teman punya satu saham keyakinan, ya udah all in. Nah itu mungkin memang butuh pengetahuan atau butuh waktu untuk meriset yang lebih panjang. Cuma saran Roger sih tadi ya, disiplin, terus juga diversifikasi. Dan yang terakhir ya tentunya pastikan saham yang teman-teman beli itu kenal dan juga punya fundamental ya. Karena yang kita pahami juga ya, yang namanya saham itu kan semua yang tercermin di saham itu, semua yang tercermin dari perusahaan tersebut itu terrefleks di saham. Sehingga ketika teman-teman berinvestasi atau trading di saham yang mungkin secara fundamental nggak bagus, makanya ya teman-teman tadi akan memiliki potensi kerugian yang lebih besar ketika teman-teman berinvestasi di saham yang fundamental lebih bagus gitu loh. Jadi kalau ada dua saham nih, sama potensi naiknya sama, tapi karena yang ini rugi, yang ini untung, rasa percaya diri teman-teman itu lebih tinggi di yang untung, sehingga psikologisnya aman gitu, psikologis tradingnya aman gitu. Jadi ya tadi ya, teman-teman harus disiplin, terus juga pastiin diversifikasi, terus juga pastiin punya fundamental yang bagus sahamnya gitu. Ya, oke, berarti kan saya tuh ada nggak gede-gede banget, cuman ada satu saham yang fundamentalnya tuh bagus banget, tapi mungkin karena keadaan dunia aja membuat si saham itu lagi turun gitu kan. Tapi kalau misalkan fundamentalnya bagus dan ini ada di kehidupan kita sehari-hari, ada di mana-mana ini project, jadi tinggal tunggu waktu untuk dia bangkit lagi si angkanya ya. Benar. Jadi gini, kenapa sih sebuah saham itu dikatakan murah? Ini kita bicara value stock ya, value investing. Jadi ketika kita bicara value investing, teman-teman akan ditemukan teman-teman akan fokus mencari saham-saham yang murah. Kenapa sih sebuah saham bisa murah? Pertama, unnoticed and glamour, dalam artian dia tuh jarang di mention, terus juga jarang disebut, dan mungkin sektornya common gitu loh, nggak seksi-seksi banget. Contohnya ya, kalau project langsung kasih contoh tuh kayak Prodia, PRDA ya. PRDA itu kalau dibilang fundamental bagus banget, tapi apa? Karena bisnisnya bisnis yang usual gitu loh, nggak punya fluktuasi atau nggak punya cycle yang gimana banget, sehingga ya sahamnya tuh nggak kemana. Tapi apakah sewaktu-waktu bakal naik? Bisa gitu loh, kayak kemarin tuh. Contoh ketika misalkan demand terhadap itu tiba-tiba tinggi, terus juga mungkin sahamnya sudah mulai diminati, itu pasti naik. Itu pertama ya. Kedua, teman-teman akan ditemukan ketika saham-saham yang mungkin memang secara profil investornya mungkin memang lagi shifting gitu loh. Kayak contoh ya, kayak sekarang aja deh perbankan tuh sekarang tuh lagi dijual-jualin tuh sama investor asing. Kenapa? Karena memang secara sentimen itu asing tuh lagi memindahkan keuangannya di sektor yang mungkin risk free, sehingga dia cenderung keluar, sehingga sahamnya cenderung turun,
ya, dan itu membuat perusahaan sahamnya murah. Karena apa? Karena secara fundamental perbankan kita tuh masih cetak growth, masih terus apa namanya begadang, masih terus apa lembur, dan intinya masih bagus-bagus aja gitu loh. Nah, jadi itu ya. Jadi banyak faktor lain yang membuat saham tersebut mungkin tidak bagus untuk sekarang, tapi sewaktu-waktu selama teman-teman mengerti ya cara baca value, ya pasti sih naik gitu. Project jamin. Tapi mungkin ya tadi ya, karena yang namanya investasi ya teman-teman harus tahu jangka waktunya. Kalaupun misalkan tujuan teman-teman misalkan cuma jangka menengah atau jangka pendek, ketika sahamnya lagi turun ya, teman-teman harus dengan rela untuk switch dulu. Kayak contoh misalkan kita bicara coal ya, saham coal tuh bagus nggak sih? Bagus. Tapi kalau fasenya lagi nggak oke, ya dia akan turun gitu loh. Jadi walaupun perusahaannya bagus, fasenya lagi nggak ada, ya mungkin teman-teman harus switch, harus rela switch gitu loh. Karena pasar modal tuh berputar, ada cycle-nya gitu. Jadi ya tinggal balik lagi ke teman-teman tujuannya apa, time frame-nya apa. Gimana? Kalau nggak mau terjun terlalu bebas ke bawah, harus disiplin ya, bro. Kayak project benar. Ya, 20%. Benar. Nah, benar. Untuk teman-teman nih yang lagi investasi di saham maupun trading, menurut Project IHSG di tahun 2023 akhir itu prediksinya gimana? Oke, kalau di tahun 2023 akhir prediksinya gimana? Mungkin agak cenderung masih berat, tapi lebih baik ketimbang 2022 ya. Okay. Jadi di 2022 itu sentimen negatif itu lagi deres-deresnya, sehingga memang nggak ada window dressing. Cuman untuk kondisi saat ini, kebetulan sentimen negatifnya udah habis. Ya, terakhir The Fed itu sudah ketok palu, nggak bakal naikin suku bunga, terus juga suku bunga kita juga bakal ditahan, sehingga intinya sentimen negatifnya sudah nggak ada. Okay. Nah, problemnya memang balik lagi ya, untuk membuat IHSG kita naik lagi, kita butuh yang namanya likuiditas, dan likuiditas yang paling mampu untuk menggerakkan IHSG yaitu asing ya, karena pada dasarnya IHSG kita didominasi oleh perbankan, di mana perbankan itu didominasi oleh asing. Nah tadi ya Project mention bahwa asing itu lagi shifting ke risk free instrumen gitu loh, bukan instrumen yang punya risiko kayak saham ya, sehingga yang kita nantikan itu untuk IHSG adalah comeback-nya asing. Jadi kalau asingnya cukup masif masuk lagi, harusnya akhir tahun bakal cerah ya. Cuman kalau misalkan asingnya masih nggak terlalu agresif, ya mungkin cenderung sideways tapi nggak turun ya, itu aja sih. Yang pasti nggak turun kayak lebih aman. Iya, nggak. Yang pasti 2023 ini better dari 2022 gitu ya, Project. Benar. Jadi naik kenceng enggak, tapi mungkin sideways cenderung naik dikit lah. Enggak sideways cenderung turun. Kalau 2023 kan cenderung turun kan? Gitu. 2022 ya. Turun. 2022. Benar. Oke, berarti window dressing sama January effect nih. Teman-teman pasti nungguin ya. Potensinya berapa persen nih, Project? Apa yang harus kita siapkan? Oke, kalau dibilang potensi berapa persen sih, kebetulan Project nggak lagi buka chart ya, karena ruangan komputer Project belum disetting. Cuman sih Project sih optimis lebih ke 2024-nya ya. Jadi saat ini itu kita menurut Project ya, buat teman-teman yang mau investasi mungkin jangkanya menengah ke panjang, menurut Project sih sekarang itu timing paling tepat buat teman-teman ngumpulin sampai kapan? Sampai pemilu beres ya, karena banyak analis senior itu bilang bahwa di 2024 IHSG kita tuh bakal bakal naik kenceng, dan Project pun mengiyakan itu, karena pada dasarnya harusnya di 2024 itu The Fed nggak lagi naikin suku bunga, karena terakhir inflasi sudah mendekati target di level 2% ya, udah kemarin dari 3,2. Jadi harusnya tahun depan itu tinggal nurunin suku bunga. Ketika The Fed nurunin suku bunga,
IHSG kan nurunin suku bunga, harusnya sih market dengan sangat enteng ringan buat naik ya. Jadi manfaatin waktu-waktu ini buat teman-teman akumulasi gitu. Saran Gojek sih gitu. Dan harusnya sih buat teman-teman berinvestasi di blue chip itu upside sampai 30-40% ada. Ya di blue chip ya, apalagi second linernya. Blue chipnya aja tuh bisa sampai 20-30%. Itu target Gojek ya di tahun depan. Oke, berarti lumayan positif juga ya 2024 ya, udah Harus. efek, terus politik ya, Iya. apa namanya, pemilu maksudnya, sama tadi Benar. kebijakan The Fed, dan ini ya banyak sentimen positif ya sebenarnya 2024, berarti saatnya ini ya Project ya. Oke. Saya lagi mikir-mikir nih, langsung ini ya, banyak pertanyaan nih. Langsung berhitung. Asik, Boleh. lagi langsung dong. Cuan, mau mencari cuan nih. Project boleh spill dan apa yang baik diinvest untuk medium dan long term. Makasih Project dari Vindi. Oke, kalau blue chip ya, biasanya Project tuh rekomendasinya BCA sama BRI. Biasanya. Oke. Cuman kebetulan kebetulan si investor asingnya itu agak agresif untuk jualan. Ya, jadi belum comeback. Nah, yang asingnya masih stay itu justru BNI. Jadi ketika kemarin IHSG turun, ya dari 7.000 turun ke sempat sentuh 5.000, 6.000 something, ya itu yang asingnya paling sedikit keluar dan sempat asing masuk banyak itu BNI, ya. Jadi BBNI. Jadi untuk perbankan, saran Project sih lebih oke kalau teman-teman nyicilnya di BNI ketimbang BCA atau BRI ya. Walaupun memang nanti bakal naik ya, semua bakal naik. Cuman saran Project sih yang paling dominan harusnya BNI ya, karena asing itu BBNI, Nano. BBNI, iya BBNI. Okay. Jadi asing itu kemarin sempat masuk gede ya waktu dia sebelum stock split ya kalau nggak salah ya, sempat masuk gede terus agak koreksi, dan koreksi itu asing tuh nggak keluar gitu loh, masih stay. Dan beberapa minggu ini kan mulai akumulasi lagi. Jadi menurut Gojek sih kalau teman-teman mau punya potensi upside yang bagus di blue chip terutama, saran Gojek sih di BNI. Baik, thank you Project. Karena sudah setengah jam nih, sebenarnya saya masih penasaran sih sama sektor lain ya, pengen nanya-nanya. Tapi karena atas dan mungkin sudah waktu istirahat teman-teman semua, saya mau mengingatkan teman-teman semua terkait kita baru aja launching Brights Easy loh kemarin Project. Nah ini aplikasi add-on ini di aplikasi Brights dari BRI dan Rasa Sekuritas tentunya. Ini adalah aplikasi yang mudah, lebih mudah untuk yang apalagi yang baru memulai investasi di pasar modal ya. Dan apa sih Brights Easy? Brights Easy itu ini nih Project dan teman-teman silau ya. Ini loh. Lumayan. Oke. Jadi teman-teman ini adalah mode add-on dari aplikasi Brights yang lebih mudah digunakan, kekinian, simple, ramah pengguna, khususnya untuk investor pemula atau newbie. Jadi kalau misalkan sekarang investasi atau trading saham di aplikasi Brights Easy ini seperti belanja online ya, tinggal buy dan sell. Dan selain bisa investasi saham, juga bisa investasi di reksadana dan obligasi juga. Jadi dalam satu aplikasi bisa langsung ke investasi 3 produk ya, Project. Satset, semudah belanja online di mana aja dan kapan saja, inovatif, kekinian, simple, stylish, fun, dan easy. Oke, Project. Karena waktu yang terbatas, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol nih sama kita yang pasti ilmunya sangat bermanfaat, dan sebenarnya saya masih penasaran. Terima kasih Katia. Untuk 2024 apa aja sih? Nah mungkin Project ada closing statement nih buat teman-teman breeders dan teman-teman. Closing statement dari Project apa ya? Mulai aja dulu ya, just do it. Ya kalau dari Project sih just do it, karena yang namanya investasi itu nggak ada kata terlambat. Ya mulai aja dari kecil nggak masalah. Yang penting teman-teman punya habitnya gitu.
Oke, thank you banget.